Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa walada fa inna abi yuridu an yajtaha mali faqala anta wa maluka li abika rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ada seseorang yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil hartaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Kita ketahui bahwa dalam Islam, harta seorang muslim itu sangat terjaga dan kita tidak boleh mengambilnya tanpa hak. Dan hukumnya adalah haram, terlarang mengambil harta milik orang lain tanpa hak. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Jadi, harta anak pada asalnya adalah hak anak dan milik anak, sebagaimana hukum asal harta seorang muslim. Dalam hadis yang kita bacakan barusan, memberikan beberapa faidah kepada kita. Yang pertama, bahwa hadis tersebut menunjukkan secara khusus bahwa seorang ayah boleh mengambil harta anaknya walaupun tanpa seizin anaknya. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Syukani dalam kitab Tuhfatul Ahwazi pada jilid yang keempat halaman 593, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seorang ayah bersekutu dengan anaknya dalam hal kepemilikan harta. Oleh karena itu, sang ayah boleh memakan harta anaknya, baik itu diizinkan atau tidak. Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min atyabi ma akala rajulu min kasabihi wa waladuhu min kasabihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah hasil usahanya dan anak itu adalah hasil usaha dari ayahnya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Yang kedua, bahwa bolehnya seorang ayah mengambil harta anaknya dengan beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dari apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin halaman 176, di mana dia menjelaskan bahwa bolehnya seorang ayah mengambil harta anaknya selama hal itu tidak membahayakan anaknya dan tidak diberikan kepada anak yang lain dan bukan diambil ketika salah satunya menjelang wafat atau meninggal. Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan bahwa engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Lalu Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan pada jilid yang ketiga halaman 801, yang mana beliau menyebutkan syarat diperbolehkannya seorang ayah mengambil harta anaknya. Yang pertama adalah apabila ada sebuah kebutuhan, ada hajat, maka hal ini diperbolehkan, bukan dalam rangka untuk menguasai hartanya. Kemudian yang kedua, di antara syarat yang beliau sebutkan, yaitu bahwa harta ketika itu diambil tidak membahayakan si anak, maka dia mengambil hanya kebutuhan saja, bukan mengambil secara keseluruhan. Maka inilah syarat yang harus dipenuhi. Bolehnya seorang ayah mengambil harta anaknya, namun dia harus memenuhi syarat yang tadi kita sebutkan, dan jangan sampai membuat anak menjadi susah atau menjadi anak mendapatkan mudarat yang sangat besar. Maka inilah faedah akan bolehnya seorang ayah mengambil harta anaknya, namun dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab.